Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Pada malam ini insyaallah taala kita akan mengkaji dari pembahasan seputar tayamum. Nah, masih dari uraian fikih ringkas atau ringkasan fikih yang kita sarikan dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Dan ini bab yang berikutnya setelah kita telah membahas tentang masalah mandi wajib. Dan tayamum ini dia merupakan pengganti dari wudu dan sekaligus pengganti dari mandi jika seorang tidak mendapatkan air. Nah, sebelum kita masuk di pembahasan masalah tayamum, ada sebagian perkara yang luput di pembahasan yang berkaitan dengan masalah mandi. Seperti misalnya kalau seorang telah mandi wajib, apakah dia berwudu lagi setelah itu? Nah, untuk sholat, ya dalam masalah ini dia tidak wajib berwudu lagi ya, sepanjang dia tidak batal setelah mandi tadi. Nah, itu diterangkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Nah, dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatawadda ba'da al-ghusli min al-janabah. Adalah Rasulullah SAW, beliau tidak berwudu setelah mandi dari janabah. Nah, juga dari riwayat yang lain, dari riwayat Abu Daud, Ahmad dan Abu Daud, diterangkan situ yaktasilu wa yusalli raka'ataini wa la arahu yuhaddits wudu'an ba'da al-ghusl. Kata Aisyah, beliau mandi, yaitu Nabi SAW mandi lalu salat 2 rakaat, dan aku tidak melihat beliau melakukan wudu setelah mandi. Nah, makanya dari beberapa riwayat yang menerangkan tentang masalah itu. Adapun kalau dia misalnya setelah mandi dia kencing, dia buang air besar, maka tentunya dia berwudu kembali ketika dia ingin salat. Ya, kalau misalnya dia berhadas, dia kencing atau dia buang air besar di tengah mandinya, di pertengahan mandinya. Tapi ini juga dibahas ya, yang sering terjadi. Maka dia tidak berwudu juga sepanjang mandinya masih berjalan. Sepanjang mandinya masih berjalan. Dan apa yang hadas yang keluar itu tidak memberikan pengaruh kepada batalnya mandi tadi itu. Nah, ini dari pendapat kebanyakan para ulama. Ya. Baik. Tapi kalau dia ingin berwudu juga misalnya, setelah itu tidak ada masalah ya. Tidak ada yang melarang. Tidak ada hal yang disunahkan. Tapi kalau dia tidak berwudu sudah cukup. Sepanjang mandinya masih berjalan. Sepanjang mandinya masih berjalan. Baik. Apakah orang yang telah junub, apakah dia diwajibkan segera harus mandi? Nah, dalam masalah ini ada keluasannya. Ya, boleh dia tidak segera mandi
Nah, tapi lebih utamanya dia segera mandi ya kalau hal tersebut tidak membahayakan dia. Nah, ya diterangkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kedua anna Nabi sallallahu alaihi wasallam laqiyahu fi ba'di turuqil Madinah wa huwa junub. Nah, adalah Nabi SAW pernah menjumpai Abu Hurairah di sebagian jalan dari kota Madinah dalam keadaan beliau junub. Itu Abu Hurairah tadi ya. Maka beliau langsung pergi dan mandi. Ya. Terangkan itu fankhanasa minhu fadhahaba faghtasala. Thumma jaa faqala aina kunta ya Abu Hurairah? Qala kuntu junuban fakarihtu an ajalisaka wa ana ala ghairi tahara. Faqala subhanallah innal muslim la yanjus. Dan maka Abu Hurairah ketika itu setelah bertemu dengan Nabi SAW, beliau langsung pergi, ya, menghindar lalu pergi mandi. Kemudian beliau datang lagi kepada Nabi SAW, dan Nabi ketika itu bertanya kepada beliau, dari mana kamu wahai Abu Hurairah? Kata beliau, tadinya aku junub dan aku benci duduk bersamamu dalam keadaan tidak bertahara. Nah, maka Nabi SAW bersabda ketika itu, subhanallah innal muslim la yanjus. Ya, maksudnya Allah, sesungguhnya seorang muslim itu tidak najis. Artinya apa? Kalau misalnya dia tidak segera mandi, bertemu dengan temannya misalnya, saudaranya, maka itu tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Dipahami ya? Taib. Dan dinukil juga dari sebagian riwayat dalam riwayat Al-Bukhari Muslim, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkeliling di istri-istrinya dalam satu malam. Ya, dan beliau ketika itu mempunyai 9 istri. Ya. Dan tidak dinukil beliau mandi di antara dari istri-istri tadi itu. Jadi yang pertama selesai, kedua, terus sampai yang ke-9. Nah, makanya ini hadis-hadis yang menerangkan kepada kita bahwasanya ya tidak diharuskan dia segera mandi ketika dia junub. Ini seputar masalah junub yang kita bahas ya. Ya, walaupun sudah diterangkan pada pembahasan sebelumnya bahwasanya sebab-sebab yang mewajibkan mandi itu banyak. Ya, di antaranya junub, dan juga tadi sudah dibahas juga ya sebelumnya tentang masalah keluarnya mani. Nah, masa Islam perempuan yang haid, ya, itu lain lagi masalahnya. Kalau yang tadi itu selain junub itu dianjurkan ya dia segera mandi dan dia langsung menyusul dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kita bahas tadi masalah junub. Nah, baik. Makanya dari sebagian masalah-masalah yang berkaitan dengan hal tersebut. Tapi ingat tadi kalau dia segera mandi dan tidak ada keperluan yang lain, ya, dan juga tidak menghalanginya dari bahaya misalnya, maka itu dari hal yang lebih utama. Kalau dia misalnya junub di malam hari dan dia khawatir kalau mandi sakit, nanti diakhirkan menjelang subuh, maka tidak ada masalah. Ya, maka tidak ada masalah. Tapi disunahkan dia berwudu. Ini diterangkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah, kan Rasulullah SAW idza arada ayanama wa huwa junub ghassala farjahu wa tawadda wudu'ahu lis-shalah. Kata Aisyah, adalah Rasulullah SAW jika beliau ingin tidur dalam keadaan beliau junub, maka beliau mencuci kemaluannya, berwudu, dan beliau berwudu seperti wudunya untuk salat. Ya. Tapi ingat di sini wudu tidak mengangkat junubnya ya. Nah,
Nah, ini dari kebiasaan Nabi SAW, kalau beliau junub di malam hari, beliau ingin mandi atau beliau belum mandi, nanti di akhir malam, maka itu tidak ada masalah. Dan disunahkan dia mencuci kemaluannya, lalu berwudu dan tidur. Dipahami ya? Baik. Maka di antara adab-adab Islami yang harusnya kita perhatikan. Tapi apalagi kalau dilihat dari sisi kesehatan ya. Wallahualam dalam hal yang kita dengar, rasanya kalau mandi itu yang paling baiknya menjelang subuh. Kalau dia mandi misalnya setelah Isya, itu dari hal yang kurang bagus. Nah, baik. Ya, sekarang kita masuk di pembahasan masalah tayamum. Nah, ini bab yang berikutnya dari urutan bab yang ada di buku ini, Al-Mulakhas Al-Fiqhi, dari karya Syekh Shalih Fauzan. Kata beliau fi ahkami tayammum, bab tentang masalah hukum-hukum seputar tayammum. Nah, beliau memberikan pendahuluan di situ seputar masalah tayammum ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan bersuci untuk salat dari dua hadas yang kita telah maklum ya. Ada hadas asghar, ada hadas akbar, yang kecil dan yang besar. Nah, tentunya asalnya dengan suci dengan menggunakan air. Ya, hadas asghar sudah kita bahas, dibersuci dengan berwudu. Kalau hadas akbar dibersuci dengan menggunakan air, itu dengan cara dia mandi. Nah, dan dari hal yang wajib bagi seorang yang ingin melakukan salat, ya, jadi dia ini hadas apa? Asghar kah atau akbar? Kalau dia hadas asghar, ya sudah dibahas ya, seperti kencing, buang air besar, buang angin, dan seterusnya, maka dia berwudu. Kalau dia hadas akbar, seperti junub, keluar mani karena syahwat, mimpi basah, nah, dan seterusnya sudah diterangkan, maka dia mandi. Baik. Itu asal dalam masalah ini ya. Jika tidak terhalang darinya air. Nah, dan kalau misalnya pada sebagian keadaan dia terhalang dari air, apakah mungkin dia tidak dapat air? Atau ada air misalnya tapi dia tidak bisa pakai ya, karena dia sakit misalnya, maka hukum orang ini ya sama dengan hukum orang yang tidak dapat air. Ya. Nah, disitulah berlaku syariat tayammum. Disitulah berlaku syariat tayammum ini. Nah, maka di sini beliau terangkan kepada kita tentang hukum seputar tayammum. Ya. Di awal perkara beliau terangkan di sini ayat tentang masalah tayammum. Ada ayat di surah Al-Maidah dan juga ada ayat di surah An-Nisa sebelumnya ya. Di ayat yang ke-43. Nah, kita baca di situ dari orang yang Syekh dibawakan surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Ya, ini awal-awal ayat sudah kita bahas masalah wudu. Di sana Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marudha aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Nah, terangkan tadi oleh orang-orang yang beriman, idza kuntum ila shalah, jika kalian ingin berdiri salat, maka cucilah wujuhakum, faghsilu wujuhakum, cucilah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan-tangan kalian sampai ke siku, wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kalian, warjulakum ilal ka'bain, dan juga kaki-kaki kalian
cucilah sampai ke mata kaki. Ini sudah kita bahas ya masalah wudu. Wa in kuntum junuban fatahharu. Dan jika kalian junub, maka mandilah. Jadi tadi itu pembahasan yang pertama masalah wudu. Diterangkan oleh Allah. Kalau kalian junub, maka fatahharu. Di sini lafaznya bertaharalah. Ditafsirkan oleh para ulama yaitu dengan mandi. Ya. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa. Ya. Dan jika kalian sakit atau berada di atas safar atau salah seorang di antara kalian baru kembali dari buang air besar atau dia menyentuh wanita. Di sini kata Ibn Abbas menyentuh wanita adalah al-jima'. Nah, falam tajidu ma. Kemudian dia tidak mendapatkan air. Nah, disinilah berlaku kaidah tadi itu. Syariat tayammum. Fatayammamu sa'idan thayyiba. Maka bertayamumlah kalian dengan sa'id yang baik. Akan diterangkannya apa makna sa'id. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian darinya. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Ya, walakin yuridu ayutahhirakum. Liyutahhirakum. Allah tidak ingin kepada kalian menjadikan kalian dari hal yang berat. Tapi Allah inginkan untuk mensucikan kalian. Wal yutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Dan juga agar dia, yaitu Allah, menyempurnakan nikmatnya atas kalian, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Nah, ini ayat yang ke-6 di surah Al-Maidah yang menerangkan wudu, ya, mandi wajib dan sekaligus pengganti dari wudu dan mandi wajib. Jika terhalang dari air, maka dia apa? Bertayamum. Jadi tayamum ini dia syariatnya. Nah, dia disyariatkan ketika seorang terhalang dari wudu atau terhalang dari mandi karena tidak mendapatkan air atau ada air tapi dia tidak bisa pakai air. Nah, mungkin dia sakit atau ada udzur-udzur yang kita akan terangkan nanti dari uraian Syekh. Nah, dipahami ya? Baik. Ini ayat yang menerangkan tentang masalah tayammum. Dan juga ada ayat surah An-Nisa mirip tadi ayatnya. Nah, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Dari situ mirip. Dan jika kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan apa? Sa'id yang baik. Nah, tanah yang baik. Ya. Baik. Jadi dari hikmah syariat dalam agama kita ya, syariat tayammum itu datang untuk memberikan keringanan kepada kaum muslimin. Jika mereka berat untuk berwudu dengan air misalnya, atau dia mandi, maka di sana ada syariat tayammum. Baik. Sekarang apa itu arti tayammum? Ini hukum yang berikutnya ya. Tadi sudah diterangkan dari hikmah syariat tentang syariat tayammum ini. Allah datangkan untuk memudahkan. Ya. Dan itu sejalan dengan sifat agama Islam. Di mana agama kita adalah agama yang mudah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna dina yusrun wa la yashadda dina ahadun illa ghalabahu." Sesungguhnya agama adalah mudah. Dan tidak ada yang ekstrim dalam agama ini kecuali dia akan terkalahkan. Nah, dan ada lagi ayat-ayat dan hadis yang lain yang menerangkan tentang kemudahan dari agama Islam yang mulia ini. Di antaranya dari contoh kemudahan itu adalah syariat tayammum ini. Nah, baik. Sekarang apa definisi tayammum? Ya, tayammum secara bahasa dia bermakna al-qasd, yaitu memaksudkan. Nah, itu diambil dari firman Allah Ta'ala di surah Al-Baqarah ayat ke 267. Wala tayammamul khabitha
minhu tunfikun. Kata Allah, dan janganlah kalian sengaja mencari hal yang jelek yang kalian infakkan dengannya. Itu dilarang dalam agama kita ya. Ingin bersedekah, jangan dia infakkan hal yang jelek yang dia tidak butuh lagi, tapi dia infakkan hal yang pertengahan. Itu yang minimalnya. Kalau yang paling bagusnya dia infakkan apa yang dia cintai, yang baik di sisinya. Nah, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kata Allah, tidaklah kalian mendapatkan kebaikan sampai kalian infakkan apa yang kalian cintai. Jangan infakkan hal yang jelek. Nah, hal yang tidak kita mau gunakan lagi kita infakkan. Tapi yang paling bagusnya, kalau dia ingin bagus, dia infakkan apa yang dia cintai, dan minimalnya dia infakkan apa yang pertengahan. Ya, itu sifat dari hamba-hamba Ar-Rahman. Wa kana baina dzalika qawama. Mereka di antara dua itu tegak. Ya. Dipahami ya? Jadi kita kembali tadi kepada mana tayammum. Secara bahasa diterangkan tadi wala tayammamu, dan jangan kalian sengaja mencari al-khabith, ya, hal yang jelek dalam berinfak. Dari situlah kata tayammamu, dia bermakna sengaja mencari atau memaksudkan. Baik. Adapun secara istilah, tayammum itu artinya adalah, ada beberapa definisi di kalangan para ulama. Nah, ya. Dan apa yang diterangkan tadi itu juga diterangkan ya. Ya. Secara istilah, tayammum itu kalau dari orang yang Syekh Shalih Fauzan, yaitu seorang menyentuh atau mengusap wajah dan kedua tangannya dengan menggunakan sa'id yang dengan menggunakan tanah yang berada di sesuatu yang ada di atas bumi, tanah atau yang semisalnya, dengan tata cara yang khusus, ya, dengan tata cara yang dikhususkan. Ini dari uraian Syekh. Jadi dia seorang mengusap wajah dan kedua tangannya, ya, dengan menggunakan tanah atau apa yang ada di atas muka bumi. Nah, dengan cara yang khusus. Dengan cara yang khusus akan datang tata cara tayamum tersebut. Dan ada juga yang mendefinisikan tayamum, yaitu seorang beribadah kepada Allah, ya, karena memaksudkan menggunakan tanah tadi yang baik, sa'id yang baik, untuk mengusap wajah dan kedua telapak tangannya. Seorang beribadah kepada Allah dengan memaksudkan menggunakan tanah yang baik untuk mengusap wajah dan telapak tangannya. Itu juga di antara definisi ya. Nah, dan juga ada beberapa definisi yang lain yang diterangkan oleh para ulama, seperti diterangkan juga bahwasanya tayammum itu adalah, nah, maksud untuk menggunakan tanah atau apa yang ada di atas muka bumi, nah, sebagai pensuci, ya, yang dengannya itu membolehkan mengganti dari wudu dan mandi, yang dengannya bisa mengganti dari wudu dan mandi. Nah, maka definisi-definisi yang berjalan di kalangan para ulama. Yang jelas di situ dia tidak keluar dari makna memaksudkan. Itu pokoknya. Ada maksud digunakan tanah yang suci. Ya. Nah, dengan cara yang dikhususkan kalau dari orang Syekh tadi ya. Ya, sebagian ulama yang lain merinci. Nah, dengan cara dia mengusap wajah dan telapak tangannya. Karena itu dari hal yang mengganti dari mandi dan wudu. Nah, jika seorang terhalang dari wudu atau mandi. Makanya dari definisi tayamum.
Nah, adapun tadi sudah kita baca ya, syariat tayamum diterangkan di surah Al-Maidah tadi itu. Hadis-hadis dalam masalah ini diterangkan ya banyak dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang syariat tayamum ini. Nah, di antaranya adalah hadis yang diterangkan dalam riwayat Ahmad dan selainnya dalam ya tentang yang berbicara masalah tayamum secara khusus ya. Dan diterangkan oleh Nabi SAW, waju'ilat al-ardu kulluha li wa li ummati masjidan wa tahura. Dan telah dijadikan bumi seluruhnya untukku dan umatku sebagai masjid dan sebagai alat untuk bersuci. Nah, maka ini dalil tentang masalah apa? Tayamum. Dan ada hadis-hadis yang kita akan baca seputar masalah kaifiat tayamum itu akan berlalu insyaallah taala dari pembahasan yang kita akan kaji. Dan taib. Ya, makanya dari hadis atau dari syariat tayamum ini dia adalah hal yang sabit ya, yang tetap dalam Al-Qur'an. Sudah kita lihat tadi ayatnya di surah Al-Maidah dan juga ada ayat surah An-Nisa. Dan juga dia dari hal yang sabit yang ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia dari hal yang disepakati oleh para ulama. Dan dinukil oleh Ibnu Qudamah dan selainnya tentang ijma' para ulama tentang apa syariat tayamum ini. Nah, tentang syariat tayamum. Baik. Dan ini dari keutamaan untuk umat Islam ya, di mana Allah khususkan dengannya yang tidak dijadikan pada selain mereka, Ya, diterangkan dalam hadis riwayat apa? Yang sahih ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Bukhari Muslim. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Kata Nabi, saya diberikan 5 perkara yang tidak diberikan 5 perkara itu pada salah seorang nabi sebelumku. Pada seorang nabi pun sebelumku, kata Nabi. Ya, Nabi terangkan di antara 5 itu yaitu masalah tayamum tadi itu. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Fa ayyuma rajulin adrakathu shalah falyusalli. Nah, maka dijadikan untuk bumi itu sebagai masjid dan sebagai alat untuk bersuci. Maka di mana saja seorang lelaki misalnya mendapati salat, dia didapati oleh salat, maka kalau dia tidak dapat air, maka hendaknya dia salat. Nah, dengan menggunakan bumi tadi yang dijadikan sebagai alat untuk bersuci. Tapi juga diterangkan dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Muslim, wa ju'ilat turbatuha lana tahuran idza lam yajidil ma'. Dan telah dijadikan tanahnya bumi ini sebagai pensuci jika idza lam najidil ma', jika kami tidak mendapatkan air. Itu hadis dari Hudzaifah ya, riwayat Imam Muslim. Dan juga diterangkan dalam riwayat Ahmad dari Ali bin Abi Thalib. Nah, kata beliau, wa ju'ilat turabu li tahuran. Kata Nabi SAW, dan telah dijadikan tanah untukku adalah pensuci. Mungkin hadis-hadis yang menerangkan tentang masalah syariat tayamum ini. Nah, baik. Dan hadis yang kita bacakan tadi itu diterangkan juga ya. Kita ambil dari uraian Syekh Shalih Fauzan tadi. Audiyatu khamsan lam yutahunna ahadun qabli. Ya, kalau mau dibaca lengkapnya panjang ya. Nah, tapi di antara yang tadi salah satunya yaitu tadi
Ya, telah dijadikan bumi ini sebagai masjid dan untuk bersuci. Maka di antara lelaki siapa saja yang mendapati salat atau salat mendapati dia, maka hendaknya dia salat. Nah, tadi sudah diterangkannya bahwasanya tayamum ini itu merupakan pengganti dari tahara dengan menggunakan air. Jika seorang tidak mampu untuk menggunakan air, ya, nah, dan dia punya udzur syar'i di situ. Nah, baik untuk berwudu ataupun untuk apa? Mandi. Dan dia bisa dipakai untuk salat, untuk tawaf, membaca Al-Quran, dan selainnya. Karena Allah telah menjadikan dia ini pengganti dari wudu dan pengganti dari apa? Dari mandi. Nah, baik. Yang hadis yang sudah kita bacakan tadi ya, waju'ilat turbatuha lana tahuran. Yang telah dijadikan tanahnya bumi ini untuk kami, kata Nabi, sebagai alat untuk bersuci. Baik. Bagian dari apa? Penyebutan hadis-hadis ya yang menjelaskan tentang masalah tayamum. Setelah itu beliau terangkan kepada kita dari Urayan Syekh tentang sebab-sebab yang dengannya itu seorang disyariatkan tayamum. Ini penting kita tahu ya. Dan kadang berlaku terjadi pada masa kini. Ya. Yang pertama beliau terangkan ada 5 perkara ya. Dari sebab yang seorang itu disyariatkan tayamum. Jika dia tidak atau dia terhalang dari wudu atau mandi secara umum. Yang pertama kata beliau, idza udimal ma'u, jika air itu tidak ada. Nah, berdasarkan ayat yang sudah kita bacakan tadi, falam tajidu ma'an fatayammamu. Ya. Maka kalian tidak mendapatkan air, hendaknya kalian bertayamum. Jadi air tidak ada ya, tidak dapat betul-betul. Nah, waktu salat sudah masuk, maka dia disyariatkan untuk bertayamum. Kemudian yang kedua dari Urayan Syekh, ya, kata beliau, idza kana ma'ahu ma'un yahtajuhu li syurbin aw tabakhin. Nah, fala tatahhara minhu la adarra hajatahu. Ya. Kadang ada air ya bersamanya. Tapi air ini dipakai untuk minum, untuk masak. Ada kata dipakai untuk bersuci misalnya, untuk wudu atau untuk mandi, maka akan berbahaya untuknya. Ya, ini misalnya kondisinya kalau di suatu tempat atau daerah ada air, tapi air hanya cukup untuk minum saja. Ya, atau untuk masak. Kalau dipakai untuk berwudu dan untuk mandi misalnya kalau dia junub, maka akan membahayakan kehidupannya. Ya. Mungkin dia akan kehausan, ya, dia akan kelaparan. Maka pada kondisi seperti ini, ya, disyariatkan tayamum. Jadi ada air, tapi air tidak mencukupi. Air tidak mencukupi. Itu keadaan yang kedua. Nah, ya, keadaan yang ketiga dari Urayan Syekh Shalih Fauzan. Nah, idza khafa bi isti'malil ma'i ad-darar fi badanihi bi maradin aw ta'akhuri bara'in. Nah, jika dia khawatir kalau dia gunakan air, dia khawatir akan ada bahaya pada badannya karena penyakit tadi, atau dia lama sembuhnya misalnya. Harusnya misalnya sembuhnya hanya beberapa hari dari penyakitnya, tapi kalau dia gunakan air kadang bisa lama sampai sepekan atau sampai sebulan misalnya. Maka ini ada syariat tayamum di situ. Jadi bukan tidak ada air banyak di rumahnya misalnya. Jadi kalau dia pakai ini air misalnya dan dia lagi sakit,
Ya, itu berbahaya untuk dirinya misalnya. Atau minimalnya kalau dia pakai itu air akan memperlambat dari kesembuhannya. Ya, dia punya penyakit. Maka di situ ada syariat apa? Tayamum. Dalilnya tadi sudah kita baca ayat di surah Al-Maidah tadi. Wa in kuntum mardha. Ya, dan jika kalian sakit. Nah, maka diterangkan tadi di akhir ayat atau di ayat di lafaz setelahnya fatayammamu sha'idan thayyiban. Nah, maka bertayamumlah kalian dengan menggunakan tanah yang suci. Baik, ini keadaan yang ketiga ya. Jadi keadaan yang ketiga ini banyak air di rumahnya. Ya, dan kalau dia pakai berbahaya atau minimalnya akan memperlambat apa? Kesembuhannya karena dia sakit. Baik, dia terhalang karena sakitnya. Nah, kalau tadi yang kedua dia sehat, tapi airnya itu tidak cukup untuk apa? Untuk berwudu atau mandi, hanya cukup untuk minum dan untuk masak. Kalau dia pakai air itu berbahaya. Dari yang kedua ya. Kalau yang pertama tadi memang tidak ada air sama sekali, maka dia apa? Bertayamum. Baik, itu sudah tiga keadaan. Keadaan yang keempat dari Urian Syekh yaitu idza ajiza atau idza ajaza an isti'malil ma'i li maradin aw la yastati'u ma'ahu al-haraka wa laysa indahu ya man yuwaffiduhu wa khafa al-khuruj al-waqt atau wa khafa khuruj al-waqti. Baik. Ini kadang didapatkan di rumah sakit ya. Di masa kini kadang. Jika dia tidak mampu untuk menggunakan air karena sakit dan juga dia tidak mampu bergerak untuk apa? Mengambil air tersebut. Nah, dan juga tidak ada dari sisinya orang yang bisa apa? Membawakan misalnya apa? Air tadi itu. Nah, dan dia khawatir akan keluarnya waktu salat misalnya. Maka ini boleh apa? Dia bertayamum. Ya. Jadi air tidak ada. Dan juga tidak bisa dia bergerak. Mungkin dia terbaring karena sakit. Ya. Dan juga tidak ada yang bisa membawakan air. Nah, tapi mungkin di sisinya di situ ada debu yang mungkin dia bisa pakai, mungkin ya, mungkin pernah dibawa debu itu dari sebelumnya, ya, maka dia pakai tayamum. Tanah tadi itu mungkin telah disiapkan ya, anggaplah telah disiapkan oleh pihak rumah sakit, ada debu yang dia atau tanah yang dia telah siapkan di situ untuk bertayamum, maka dia pakai itu. Nah, kalau misalnya dia tidak punya debu juga, maka diterangkan nanti ya, kita akan bahas. Dia sholat saja, walaupun tanpa berwudu, tanpa tayamum. Itu adalah kemudahan dalam agama kita. Dan itu kadang didapati juga ya, tidak ada air, tidak ada juga tanah. Dalam keadaan dia sudah apa? Terbaring. Maka di situ dia berniat saja sholat. Ini tadi yang keempat, ini keadaannya kalau ada tanah atau sesuatu yang bisa dipakai di situ untuk bertayamum. Dipahami ya? Nah, seorang tadi keadaan yang keempat, jika dia memang lemah, tidak mampu dari menggunakan air karena sakit. Ya, kalau dia pakai air misalnya akan berbahaya untuk badannya misalnya. Ya. Dan juga dia tidak bisa bergerak, begitu ya. Dan juga tidak ada yang bisa di sisinya yang bisa membawakan dari air tersebut. Nah, dan dia khawatir akan keluarnya waktu. Makin boleh dia bertayamum. Itu pun kalau ada di situ debu ya. Tapi kalau tidak ada, maka sudah diterangkan tadi, dia salat saja. Nah, sebagaimana keadaannya seperti itu. Dan Allah Ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, baik. Kemudian yang kelima, dari bentuk seorang itu dibolehkan untuk bertayamum. Nah,
Itu kata beliau, kata Syekh, idza khafa bardan biistimalil ma wa lam yajid ma yusakhinuhu bihi. Nah, tayammama wa shalla. Kata beliau, jika seorang khawatir dari dingin, ya, ketika menggunakan air, dan juga dia tidak mendapatkan apa yang bisa menghangatkan air tersebut, maka dia bertayamum dan sholat. Ya. Ini keadaannya kalau misalnya tidak ada yang bisa dipakai untuk menghangatkan air. Tapi kalau dia masih bisa pakai kompor misalnya, dia masak itu air, walaupun air bukan air masak ya, dia masak, dia hangatkan, kemudian dia pakai untuk berwudu, atau kalau dia junub dia pakai untuk mandi, maka tidak ada syariat padanya apa? Tayamum. Nah, tetap dia wajib wudu dan mandi. Kalau dia bisa panaskan air. Keadaan yang kelima tadi ini, jika dia memang khawatir dari rasa dingin, yang mungkin di masa musim dingin sekali, dia pakai air mungkin itu berbahaya. Nah, dan tidak ada hal yang bisa digunakan untuk memanaskan air. Maka di situ boleh dia apa? Bertayamum dan salat. Nah, karena Allah Ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, ini tadi kalau tidak ada ya. Dan kalau ada hal yang bisa dipakai untuk menghangatkan air tersebut, maka boleh ditayamum. Dia harus hangatkan airnya, dia wudu, kalau dia junub dia mandi. Nah, baik. Lagi ini 5 sebab yang diterangkan oleh Syekh. Ya, seorang dari yang pertama dari sebab-sebab yang dengannya seorang itu boleh bertayamum. Yang pertama, jika tidak ada air, ya, sama sekali ya. Nah, baik dalam keadaan dia di waktu mukim atau di saat safar. Dipahami ya? Dan safar itu paling sering kadang. Kalau mungkin jarang ya. Saat safar itu sering. Seorang tidak mendapatkan apa? Air. Maka dia bertayamum. Kemudian yang kedua, ada di sisinya air, bersamanya air, tapi airnya sedikit. Jika dia pakai, dia akan kehausan. Nah, akan mati dia. Dan air itu hanya dipakai untuk masak atau minum. Maka boleh dia apa? Bertayamum. Kemudian yang ketiga tadi, jika dia khawatir, ya ada air banyak, tapi dia khawatir kalau dia pakai air akan berbahaya untuk dirinya. Mungkin dia sakit ya. Atau dia pakai air misalnya akan memperlambat penyembuhannya. Maka pada kondisi ini dia bertayamum. Kemudian yang keempat, nah, jika dia tidak bisa menggunakan air sama sekali karena sakit, ya, dan tidak bisa dia bergerak, nah, tidak ada juga orang yang bisa membawakannya, dan dia khawatir akan keluarnya waktu salat, maka dia apa? Bertayamum. Itu pun kalau ada ya di situ dari dinding yang punya debu misalnya bisa. Ya, kalau tidak ada juga, maka dia salat ya apa? Sesuai dengan keadaannya seperti itu. Walaupun tanpa wudu, tanpa tayamum. Kemudian yang kelima, jika dia khawatir dari dingin menggunakan air dan tidak ada hal yang bisa digunakan untuk memanaskan air, maka dia boleh bertayamum dan salat. Jadi kalau ada tadi, nah boleh dia tayamum. Dia harus panaskan airnya, ya, hangatkan, baru dia pakai untuk berwudu atau kalau dia junub dia mandi. Tapi ini 5 keadaan ya yang diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan, yang kesimpulannya semuanya kembali kepada ayat tadi yang sudah kita bacakan. Falam tajidu ma'an, lalu kalian tidak mendapatkan air. Nah, di situ ada rincian-rincian tadi dari keadaannya. Ya, apakah memang tidak ada air atau ada air tapi tidak bisa dipakai. Nah, itu sudah dirinci tadi oleh Syekh. Kadang karena dia sedikit, atau kadang karena dia berbahaya dipakai, memperlambat kesembuhan, ya, dan seterusnya. Nah, maka ini boleh apa? Dia bertayamum. Kita segera itu dulu ya. Insyaallah taala nanti pembahasan masalah tayamum kita akan bahas di
waktu esok ya, masih ada lagi sejumlah pembahasan seputar masalah tayamum. Tadi ini kita sudah selesaikan beberapa masalah ya, hukum seputar tayamum. Yang pertama tadi tentang hikmah syariat adanya tayamum ini, ya fungsinya bagaimana. Nah, kemudian tadi sudah diterangkan dari definisi tayamum, dan tadi yang ketiga sudah diterangkan juga dari beberapa dalil ayat dan hadis-hadis tentang masalah syariat tayamum ini. Dan tadi yang keempat sudah diterangkan tentang sebab-sebab yang dengannya apa membolehkan tayamum. Dan ini dari sejumlah pembahasan hukum-hukum syariat seputar tayamum. Dan masih ada lagi pembahasan yang lain yang kita akan sempurnakan insyaallah di waktu yang akan datang. Nah, segera dulu ya, semoga manfaatnya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.